Arab Spring atau musim semi Arab adalah serangkaian revolusi, demonstrasi besar, dan pemberontakan bersenjata anti pemerintah yang terjadi di sebagian besar dunia Arab. Yang membuat tumbangnya beberapa penguasa otoriter yang telah memerintah puluhan tahun dan sebagian gagal karena tindakan keras penguasa. Kekacauan ini bermula dari Tunisia menyebar ke Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Maroko, Aljazair, Lebanon, Oman, UAE dan Sudan. Protes kecil juga terjadi di Arab Saudi dan Palestina. Penguasa yang terguling akibat hal ini adalah Abidin Ben Ali dari Tunisia, Muammar Gaddafi dari Libya, Husni Mubarak dari Mesir dan Ali Abdullah Saleh dari Yaman. Sebelum Arab Spring penguasa tersebut tidak akan mungkin digulingkan karena kuatnya cengkaraman mereka atas negara. Di sebagian negara Arab terjadi perubahan konstitusi dan mendengarkan aspirasi tuntutan pengunjuk rasa. Juga penindasan brutal terjadi dan memberangus pengunjuk rasa, status quo tetap bertahan seperti di Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Beberapa negara jatuh dalam perang saudara skala penuh dan keterlibatan pihak asing seperti di Libya, Irak dan Suriah dan konflik sektarian tumbuh subur. Konflik ini menandai pengaruh kekuatan internet dan media sosial seperti Facebook dan Twitter mempengaruhi dan menginspirasi gerakan protes menyebar secara cepat antar negara dalam waktu relatif singkat. Latar belakang dari fenomena Arab Spring selain infiltrasi pihak asing dan yang berperan besar adalah kesenjangan politik dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara yang dilanda fenomena tersebut. Pemimpin yang otoriter, korupsi, segelintir elit yang dapat akses kekuasaan dan kekayaan, monarki absolut, pengangguran, ketidakadilan dan ketimpangan sosial lainnya. Hal itulah yang menyatukan dan menyebar seperti api tersulut minyak ke seluruh dunia Arab. Berawal dari Tunisia, pada tanggal 17 Desember tahun 2010, polisi yang menyita dagangan tukang roti di pasar, yang membuatnya melakukan protes namun tidak diindahkan. Frustasi tukang roti tersebut membakar dirinya sampai tewas di depan khalayak ramai. Yang berakibat demonstrasi besar melanda di seluruh negeri yang membuat pemimpin Tunisia terguling dan melarikan diri ke Arab Saudi pada tanggal 14 Januari tahun 2011 kurang dari sebulan setelah aksi pembakaran diri tersebut. Protes tersebut menginspirasi tindakan serupa di seluruh dunia Arab, dalam reaksi berantai yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring. Berlanjut ke Mesir pada tanggal 25 Januari tahun 2011 protes besar dan ikoniknya lapangan Tahrir dengan ratusan ribu pengunjuk rasa, walaupun militer dan polisi Mesir bertindak keras yang menewaskan puluhan pendemo, akses internet diblokir, namun pada bulan Februari tahun 2011 Presiden Mesir Husni Mubarak mengundurkan diri. Protes terus berlanjut sampai akhir tahun 2011. Libya pada tanggal 15 Februari tahun 2011 protes besar juga terjadi di seluruh negeri. Hal ini ditanggapi oleh tindakan keras oleh pemerintah dengan menembaki pendemo. Perang saudara skala penuh pecah dan intervensi asing terjadi. Koalisi negara barat terutama Eropa mendukung dengan serangan udara untuk membantu pemberontak melawan pemerintah. Yang mengakibatkan jatuhnya penguasa Libya Muammar Gaddafi dan pada bulan Oktober tahun 2011 dibunuh secara brutal di jalanan. Libya jatuh dalam kekacauan. Yaman pada pertengahan Januari tahun 2011 protes besar juga melanda seluruh negeri, yang berakibat mundurnya pemimpin Yaman Ali Abdul Saleh pada bulan November tahun 2011. Yaman juga jatuh dalam ketidakstabilan setelah itu, perang saudara pecah di Yaman pada tahun 2014. Suriah juga terjadi protes besar pada bulan Januari tahun 2011, yang ditanggapi oleh pemerintah dengan kekerasan dan membunuh pengunjuk rasa, yang membuat Suriah jatuh dalam perang saudara skala penuh selama beberapa tahun dan keterlibatan kekuatan utama seperti Rusia dan Amerika Serikat. Irak juga terjadi unjuk rasa besar pada Januari tahun 2011 yang pada akhirnya membawa Irak terlibat dalam perang melawan teroris, yang menginvasi Irak. Di Arab Saudi protes berhasil dihentikan, dengan penangkapan dan penindasan brutal, Bahrain dan Uni Emirat Arab juga berhasil menghentikan unjuk rasa dengan bantuan militer Arab Saudi. Kuwait, Yordania, Lebanon, Sudan dan Oman terjadi kompromi terhadap pengunjuk rasa dan merubah konstitusi untuk menampung aspirasi. Dampak dari Arab Spring sangat bervariasi, yang berhasil melakukan transisi hanya Tunisia. Selebihnya seperti Mesir dan Yaman terjadi kekosongan kekuasaan yang membuat negara tidak stabil dan memicu kerusuhan berkepanjangan. Libya, Irak, dan Suriah menuju kehancuran perang. Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, UAE dan Oman walaupun berhasil berkompromi namun semangat demokrasi diberangus dalam jangka panjang,
aktivis dibungkam dan dipenjarakan. Fenomena Arab Spring berlanjut dengan efek meluas dalam Arab Inter atau musim dingin Arab seperti perang berkepanjangan yang merusak dan ratusan ribu pengungsi dan pencari suaka. Konflik dan ketidakstabilan sampai sekarang masih berlangsung di berbagai wilayah seperti di Timur Tengah dan Afrika akibat dari fenomena ini. Menurut sejarawan, sistem demokrasi masih perlu waktu untuk diterima di dunia Arab, kalau tidak dunia Arab akan terus dikuasai diktator dan tirani militer.